Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar anak-anakku kelas 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran Al-Islam kali ini kita akan membahas pada bab ini, yaitu materi tentang akhlak. Yang akan kita bahas ada 3 hal, yaitu adab berpakaian, adil, dan istiqomah. Sebelum kita menginjak kepada pelajaran kita, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga pada pagi hari ini kalian sudah melaksanakan sholat duha dan sudah membaca Al-Quran. Yang perlu diingat, tetap selalu membantu kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, dalil pokok daripada pembahasan kita kali ini yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adama khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, sekarang kita memasuki kepada poin yang pertama, yaitu pembahasan yang pertama tentang adab berpakaian. Ya, kita sudah mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, yang seluruh tata cara kehidupan manusia sudah diatur di dalamnya, seperti ucapan, perkataan, maupun berpenampilan, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpenampilan di sini salah satunya yaitu menggunakan pakaian, di mana kalau kita ketahui bahwasanya pakaian itu untuk memperindah penampilan supaya dilihat menarik. Tetapi di dalam Islam, fungsi pakaian yang paling utama adalah sebagai penutup aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Apabila kalian tidak menutupi, maka tidak syah sholat yang kalian lakukan. Dan di mana kewajiban ini bagi mereka yang masuk usia baligh atau dewasa. Nah, adapun ini yang harus kalian ketahui anak-anakku, bahwasanya batasan aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara lutut hingga pusar. Ya, antara lutut hingga pusar. Itu adalah batasan aurat laki-laki. Sedangkan batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Sekali lagi, ya, batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Ini merupakan sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, gunanya apa? Gunanya ketika kita melaksanakan ini semua, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sebaik-baik pakaian adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak Guru bangga. Nah, di sini ada cara menutup aurat sudah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya adalah adab-adab berpakaian. Yang pertama, ketika kita hendak berpakaian, maka ucapkanlah basmalah atau diawali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mendahulukan anggota badan yang paling kanan. Ya. Bagi laki-laki tidak menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan sutra dan emas. Jadi tidak boleh untuk laki-laki menggunakan bahan dari yang terbuat dari sutra dan emas. Selanjutnya, pakaian itu menutup aurat. Walaupun di sini menutup aurat, pakaian itu tidak boleh transparan, tidak boleh ketat, ya. Pakaian itu harus longgar sehingga bentuk lekuk tubuh itu tidak terlihat tampak. Selanjutnya, pakaian kondisi bersih dan terbebas dari najis atau suci karena sewaktu-waktu bisa digunakan untuk sholat. Selanjutnya, melepas pakaiannya mendahulukan dari anggota badan bagian kiri. Ketika kita ingin melepaskan pakaian, maka didahulukan dari anggota bagian kiri. Anak-anakku sekalian, itu adalah pembahasan yang pertama tentang pakaian. Ya. Untuk selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu adil. Adil berasal dari bahasa Arab yaitu adilun yang artinya seimbang. Ya, menurut istilahnya, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai kesalahan dan pelanggarannya. Itu yang disebut dengan pengertian daripada adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa surga dan neraka sebagai balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat adil dan Allah mencintainya di dalam firman-Nya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, adil ini tidak harus sama. Ya, barangkali ya keluarga kalian mempunyai ada adik, ada kakak, ya. Yang jelas uang sangu yang diberikan antara anak SD, anak TK, ya SMP maupun yang sudah kuliah itu jelas berbeda. Tidak bisa disamakan rata, ya. Nanti kalian bilang sama dengan orang tua kalian, adil itu seimbang sama rata. Tidak seperti itu pengertiannya. Ya.
Karena apa? Karena disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda di antara ketiga anaknya, antara TK, SD maupun yang sudah kuliah. Nah, anak-anakku sekalian yang selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya tegak lurus atau teguh pendirian. Pengertiannya atau menurut istilahnya, sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus menghadapi tantangan dan godaan. Artinya apa? Artinya kita mempunyai teguh pendirian di dalam menegakkan atau meningkatkan keimanan dan keislaman yang telah kita miliki dari godaan maupun tantangan yang berasal dari luar. Itu artinya istiqomah. Nah, ada beberapa ayat tentang sifat keistiqomahan dan keutamaannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fusilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ya. Dari pembahasan yang sudah Pak Guru sampaikan dari awal, yaitu tentang adab berpakaian, adil, dan istiqomah. Silakan kalian ulang-ulang kembali pemahaman pembahasan tersebut dengan membuka buku Al-Islam kalian di bab 3. Silakan kalian baca kembali supaya lebih paham lagi, supaya lebih mengerti lagi. Ya, karena di tugas minggu yang lalu, ya pekan yang lalu, kalian sudah menggarisbawahi apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Nah, inilah anak-anakku pembahasan singkat di bab 3 ini. Semoga bermanfaat dan pesan Pak Guru. Jaga sholat 5 waktu kalian, jaga kesehatan kalian, jangan lupa selalu membaca Al-Quran sebagai cahaya atau nur, ya, sebagai penenang, ya, hidup kalian. Dan jangan lupa membantu kedua orang tua kalian. Ya, mungkin ini saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ista'in billah wallahu khairul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.